Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam semuanya. Kita mau mulai ibadah pada malam hari ini. Anak-anak sikapnya yang baik, HP-nya semuanya dimatikan. Kita mau menghormati Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh beribadah, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala ucapan syukur kami bagimu ya Tuhan. Kembali kami hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik. Kami rindu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa pada malam hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang berdaulat pada malam hari ini memimpin doa ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Tuhan Yesus, tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, apapun itu Tuhan, yang mau mengganggu bahkan mengambil damai sukacita kami, penyembahan pujian kami bagi-Mu. Kami patahkan, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kerinduan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Urapi kami, jamah kami, penuhi kami Tuhan. Kami mau membebaskan jiwa dan roh kami ya Tuhan. Untuk kami boleh merasakan pribadi Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita pujikan satu hal yang kurindu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari, haleluya Yesus, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh pujikan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, haleluya. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
lebih baik. Haleluya. Lebih baik. Haleluya. di belakang Daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik. Haleluya. Lebih baik satu. Haleluya. Roh Kudus, inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau datang di pelataran-Mu ya Yesus. Daripada 1000 hari di tempat lain, kami menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat puji, lebih baik satu hari. Haleluya Yesus. Haleluya ya Roh Kudus. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Yesus. Haleluya ya Roh Kudus. Ora masikara matakira lamara. Ora masikara matasakira. Yesus, Kau rapi kami ya Tuhan. Oh jamah kami ya Yesus. Ora masikara matasakira. Haleluya Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh lebih baik satu hari. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Lebih baik. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Bapa rasik dalam Yesus. Yesus. Daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, lebih baik satu hari. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain.
dan menikmati. Dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah. Hanya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Orang masikara masakara. Oh rapi kami ya Tuhan. Glory, glory, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Engkau Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya ya Roh Kudus. Haleluya. Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya ya Roh Kudus. Yesus. 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 Dan Haleluya. memandang indah Haleluya wajah. Yesus. Ku ingin tetap di sini, menikmati. Haleluya, haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Tetap di sini dan memandang Indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu dan memandang. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini Kau berkuasa atas kami. Menjamah memenuhi setiap hati kami. Tuhan, sebelum kami menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, kami rindu untuk diberkati akan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, keluarga besarnya Tuhan, kasih penyertaan Tuhan, perlindungan pemeliharaan Tuhan
Tuhan selalu nyata bagi keluarga Bapak dan Amin. Gembala di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berfirmanlah bagi kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau upahkan bagi kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami boleh dibentuk untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam semua. Haleluya. Haleluya. Ya, saya sengaja bawa alat peraga di tempat ini supaya bukan hanya orang besar yang mengerti, tetapi juga sampai dengan anak-anak mengerti. Hari ini saya akan bagikan, yaitu kunci berkat bagian yang kedua. Tangkap ini baik-baik, supaya kita itu tidak terjebak dan termakan oleh godaan-godaan lain yang katanya mau berhasil begini, mau berhasil begini. Enggak, ikuti cara ini, cara firman Tuhan. Mari, kalau kita lihat dulu, Matius 6 ayat 31. Semuanya buka Matius 6 ayat yang ke-31. Matius 6 ayat 31. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sampai sini dulu. Tahu nggak? Kalau di Indonesia mungkin ini kurang nendang. Dalam arti apa? Karena Indonesia ini adalah tanah surga bagi orang-orang di luar sana. Ada lagu ini, lagunya Seleng atau lagunya Kus Plus, lempar tongkat, apa itu? Tumbuh, ada tuh. Jadi karena saking suburnya cuman lempar kayu aja itu langsung tumbuh tanaman. Tapi nggak berlaku kalau itu di penulis ini. Karena apa? Karena di sana itu benar-benar kalau khawatir akan makan, benar-benar khawatir. Bahkan rumput aja segan untuk tumbuh. Sulit. Minum, bagaimana? Fanta, Coca-Cola, teh pucuk dan lain-lain. Enggak, bukan. Air putih aja udah sangat susahnya di sana itu. Mau gali 50 meter, 60 meter, mohon maaf. Belum tentu ada. Makanya di luar negeri itu, di kawasan Timur Tengah, kalau digali ketemunya minyak, seneng nggak? Belum tentu. Kalau butuhnya buat minum, ketemu minyak. Gali lagi, ketemunya minyak. Karena di sana itu, kalau ketemu air, udah berarti orang itu adalah orang kaya. Perhatikan baik-baik di sini. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan makan, akan minum, terus apa? Akan pakaian. Nah, lebih uniknya di sana itu, baju nggak kayak orang di Indonesia yang diobral, tetapi baju yang di sana dipakai, coba kalau Bapak Ibu semua baca dalam perjanjian lama, itu rata-rata orang-orang biasa itu bajunya cuma satu atau dua aja. Loh kok bagaimana mereka gak ganti? Enggak usah mikirin ganti. Anak-anak semuanya, pemuda remaja gak usah. Kita mandi sehari berapa kali? 2, ada yang 3. Ganti baju berapa kali? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Tapi di sana belum tentu seminggu, belum tentu 2 bulan. Bisa jadi setahun sekali. Sampai firman Tuhan berkata di dalam waktu Musa memimpin bangsa Israel ketika berjumpa, Tuhan ingin berjumpa dengan bangsanya, Tuhan sampai ngomong begini, adus, tahu adus? Disuruh mandi, mencuci diri, mentahirkan diri. Kenapa sampai diperintah begitu? Enggak mungkin ketika Tuhan datang ke Indonesia dibilang suruh mandi, enggak ada itu perintah. Jadi baunya mereka dengan baunya domba dan kambing udah enggak ada beda. Ini serius. Bahkan sampai hari ini di suku-suku Badui yang di daerah Mesir itu masih seperti itu. Giginya kalau di sini masih kuning kan? Kalau di sana kejumpaan bukan gigi kuning, gigi hitam. Dan udah berkerak. Artinya
dari lahir sampai tua nggak pernah gosok gigi. Coba senyum semua. Giginya, nah tuh kan, putih-putih. Bersyukur, ini berkat Tuhan, amin. Makanya dari kita baca ini aja, kita sudah mensyukuri berkat Tuhan. Kita hidup di tanah yang luar biasa. Coba ulang lagi ayat 31, 6 ayat 31, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya mau nanya anak-anak, waktu kalian lapar, pernah nggak sampai kalian nangis, kalian jerit-jerit sampai berkata, Papa, Mama saya mau makan, udah lapar banget. Pernah nggak sampai nangis-nangis, guling-guling? Ayo ngacung angkat tangan. Atau kebalikan, pas mau makan harus orang tua yang teriak-teriak. Yang mana di Indonesia nih? Teriak-teriak orang tua, makan. Ya ampun, berarti Indonesia itu orang kaya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak. Katakan kamu kaya. Karena makan aja, disuruh makan aja, harus teriak-teriak, dipaksa suruh orang kaya. Tuh, aduh, luar biasa ya Tuhan untuk Indonesia ya. Katakan kiri kananmu, kamu diberkati. Lihat, kalau sampai kita nangis dan segala macam, orang tua kita pasti ngerti. Ini loh, yang masih kecil. Ketika pipis, ngompol, nangis, ya kan? Belum bisa ngomong. Mau ASI, mau susu, nangis. Ngantuk, nangis. Tapi seorang ibu, seorang bapak yang baik, dia tahu, oh nangis ini, nangis ngompol. Oh nangis ini, nangis ini. Lihat, jadi apa? Bapa kita di sorga itu nggak perlu kita atur-atur. Tuhan Yesus, kenapa sih kok Tuhan nggak berkati saya begini-begini? Kita atur Tuhan. Kok kita yang lebih hebat ngatur? Ingat Tuhan itu yang lebih hebat ngatur. Karena dia adalah Bapa kita, amin. Kita bukan tetangga. Tuhan itu Bapa kita, artinya kalau Tuhan Bapa kita, Tuhan pasti mengerti. Katakan kiri kanan, Tuhan mengerti. Nah, baca di ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Coba anak saya sini, Josh sini. Saya mau praktekkan begini. Jadi rahasia berkat, jadi pegang begini, begini. Jadi begini ya. Nah, jadi di sini ada roh. Lihat ya. Ini adalah berkat. Lihat ya. Ini rahasia yang gak mungkin gak. Ini pasti kalau kita lakukan ini pasti terjadi. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Roh. Yang kedua ini adalah jiwa. Ini adalah tubuh. Jadi saya mau bilang ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa tadi saya bilang? Berkat. Oke ya, berkat ini bukan hanya tentang uang. Tetapi keseluruhan. Perhatikan baik-baik. Kalau berkat itu akan sampai ke dalam tubuh, berubah menjadi fisik, entah itu makanan, minuman yang tadi kita baca, pakaian, entah itu kebutuhan kita sehari-hari, apa aja kesehatan, kebahagiaan, apa aja. Kalau kita mau diisi ini oleh berkat, harus melalui tahapan, kita harus mengisi jiwa dulu. Jiwa ini apa? Kesenangan, ada banyak loh saya menemukan orang kaya, kemarin saya pernah bicara orang kaya, dia bilang, kamu belum tahu kesusahan saya, ternyata orang kaya juga bisa susah. Ternyata uang juga tidak membeli kebahagiaan. Kita nggak tahu karena kita belum sampai tahap itu, saya juga belum tahu. Tapi ketika udah sampai tahap itu, ternyata orang itu pun mengalami hal nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita mau diisi ini penuh, jiwa yang bahagia, mau kita orang kaya, mau siapa yang mau? Ngacung, orang kaya. Mau yang jadi kaya, mau. Tapi sakit jiwa, orang gila mau. Mau sehat jiwanya atau mau sakit? Sehat, mau ya? Itu makanya harus diisi dulu ini.
udah kaya-kaya tapi sinting. Wah, iya toh, buat apa? Siapa di Alkitab yang kaya tapi miskin? Gila. Nah, coba, ada yang tahu? Nebukadnezar. Nanti ya baca, makanya baca Alkitab. Raja udah kaya raya, miskin. Dia bahkan makannya rumput. Kena embun sama kayak embe, sama kayak kambing itu di taman. Makanya kalau jiwa kita mau sehat, harus diisi oleh roh. Coba, Ko Jos pegang di sini, nih sebelah sini, nah sini. Ini gini aja, begini pegang. Oke ya, yang rata. Jadi, yang harus kita lakukan setiap hari adalah kita harus isi roh kita. Kalau belum penuh, maka jangan harap jiwa kita akan menjadi tenang. Udah keisi belum? Jiwa, tubuhnya bagaimana? Jangankan tubuh, jiwanya aja belum keisi. Makanya kita harus isi dulu, yaitu kita isi apanya? Jiwanya. Kalau rohnya kita isi sampai penuh, maka apanya yang kecipratan? Jiwanya. Kalau jiwanya sudah penuh, maka apanya yang kecipratan lagi? Tubuhnya. Jadi ini lihat. Loh, ini jiwanya, tubuhnya masih sedikit. Pak, kok berkatnya sedikit? Bagaimana ini berkatnya supaya banyak? Makanya harus terus-menerus roh kita diperbaharui dari hari ke hari. Semakin banyak roh kita diisi, maka roh akan memberikan berkat itu kepada tubuh, kepada jiwa. Jiwa itu akan menyalurkan lagi kepada tubuh. Sampai dia menjadi apa? Penuh. Ya, ini sudah penuh. Ya, terima kasih. Sehingga ketiga-tiganya ini menjadi penuh. Dengan cara apa? Paling simpel ya, kalau misalnya kita para pekerja bapak-bapak, ibu-ibu, sulit sekali. Sebenarnya bukan sulit sih, karena malas aja. Tapi kalau misal pun kepepet apa segala macam, minimal di tempat kerjaan itu setelah lagu rohani. Siapa di sini suka setel lagu rohani? Tapi jangan dianya yang nyanyi terus, kitanya diem aja. Sama aja bohong. Yang diberkati kasetnya. Kitanya nggak ikut nyanyi. Coba lihat tuh. Misalnya Pak Sugeng tuh. Coba lihat tinggal di Pak Sugeng. Berapa kaset Pak sehari Pak? Diputar itu terus nyanyi. Pokoknya nyanyi terus. Tapi nyanyinya juga harus nyanyian yang membangun. Itu kalau kita tidak bisa apa? Berdoa. Tapi lebih bagus lagi kalau udah nyanyi, ditambah kita juga berdoa di rumah. Sebentar aja itu nggak ada masalah. Lebih baik doa 1 menit, 5 menit, atau seberapa pun yang kita mampu daripada sama sekali nggak berdoa. Bahkan saya mau katakan begini, lebih baik 1 menit berada dalam hadirat Tuhan daripada berdoa 3 jam, ujung-ujungnya tidur. Ya, ditinggalin tidur nggak enak. Ya, bukan berarti saya berkata, oh nggak boleh doa panjang-panjang, enggak, bagus berdoa panjang-panjang. Tetapi kualitas yang diukur, bukan durasi panjangnya doa. Ya, mengerti ya? Itu. Ketiga, yang kita harus lakukan sambil nyanyi, sambil kita merenungkan firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Sampai sini mengerti ya? Merenungkan firman itu. Yang Ko Yunus kemarin benar-benar menegur saya secara pribadi. Wah, itu bagus. Dia bilang begini, bagaimana kita mau membagikan sesuatu secara khusus nih buat pelayan-pelayan. Kita mau membagikan kepada jemaat, lah kita sendiri kosong. Ayo, apa yang mau dibagikan? Saya ingin membagikan tapi saya sendiri kosong, nggak bisa. Nih saya nih. Kita nggak bisa membagikan sesuatu kalau kita itu kosong. Makanya kita kalau mau pelayanan, maka kita harus mengisi
Supaya kita penuh. Ketika kita penuh, saudara bisa nggak bagi traktir teman makan kalau kita nggak punya duit? Bisa nggak? Maka kalau mau traktir makan teman kita, syaratnya harus kita punya uang. Di dalam pelayanan, bagaimana kita mau membagikan berkat kepada orang lain, kita sendiri nggak punya berkat, kosong, rohnya kosong. Itu dia. Oleh karena itu, isilah roh itu setiap hari. Berikutnya lagi. Nah, kemarin saya bilang, bahwa kerajaan surga itu isinya apa? Kebenaran, terus apa? Sukacita, dan damai sejahtera. Betul ya itu ya, isinya 3 itu ya. Ini sebenarnya ada dijabarin lagi banyak, bagus nih. Tetapi ada satu yang penting. Ini ada satu yang penting yang kita harus tahu. Saya kasih tahu. Kerajaan surga isinya bukan hanya sukacita, bukan hanya kebenaran, bukan hanya damai sejahtera. Perhatikan baik-baik. Kerajaan surga adalah siapa yang punya? Tuhan. Ya. Contoh. Kalian semua, ya anak-anak nih, datang ke gereja ini, mau ngapain? Mau duduk-duduk, mau AC-ACan, mau santai-santai, atau mau ngapain? Hah? Mau apa? Kalau misalnya nih ya, misalnya kalian datang semua ke sini, di sini cuma ada kursi, cuma ada MP3, cuma ada AC, tapi yang pelayanan di depan, contohnya Om Jerry, nggak ada, duduk-duduk aja. Gimana? Ulang lagi nggak? Sia-sia atau enggak? Sia-sia. Jadi saya mau katakan, kerajaan surga itu lebih dari kepada kebenaran, lebih daripada sukacita dan damai sejahtera. Ingat, yang paling berharga di surga itu, kerajaan surga itu adalah pribadi Yesus Kristus. Kalau di surga itu tidak ada Yesus Kristus, maka surga menjadi tidak menyenangkan. Saya tidak akan mau masuk surga. Enggak mau. Ditanya, Om Jerry mau enggak masuk surga? Enggak mau. Kalau di surga enggak ada Yesus, lebih baik saya masuk neraka. Kalau di neraka ada Yesus. Paham di sini? Tahu enggak kenapa? Karena saya yakin neraka akan berubah menjadi surga. Surga akan berubah menjadi neraka. Karena esensi yang paling penting bukan tempatnya, tetapi pribadi Yesusnya. Sampai sini paham? Kalau kalian misalnya nih, ke istana presiden, kalian lihat lukisan apa semua segala macam, senang. Terus kalian habis itu disuruh pulang. Puas apa enggak? Kenapa enggak puas? Karena belum ketemu Bapak Presiden, menjadi kosong. Ngapain kamu ke sana enggak ketemu Pak Presidennya? Ngapain kita ke surga nggak ketemu yang punya? Ayo. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lebih daripada itu, carilah Yesus. Simpelnya nih ya. Simpelnya, kalau kita cari Yesus, maka roh kita akan terisi. Kalau roh kita akan terisi, maka jiwa kita akan terisi. Kalau jiwa kita akan terisi, maka tubuh kita terisi. Semuanya Tuhan akan berikan kepadamu. Sesimpel itu. Gampang menyenangkan Tuhan sama dengan kita menyenangkan orang tua. Makanya kurangilah gibah-gibah. Kalau udah ngumpul, gosip-gosip itu. Yang segala sesuatu yang Tuhan gak suka, itu kita hindari aja. Simpel gak? Simpel? Orang tua seneng nggak kalau anaknya suka meso-meso? Ya udah berarti Tuhan juga nggak suka. Orang tua suka nggak kalau anaknya berantem terus kakak adik? Suka nggak orang tua?
berarti Tuhan juga tidak suka. Orang tua suka nggak kalau anaknya malas? Tuhan juga sangat tidak suka. Jadi apa yang kita tahu baik, ketika kita tidak kerjakan, maka firman Tuhan berkata, itu sudah dosa. Jadi begini, kita itu ikut Tuhan, kita datang ibadah di sini, bukan karena dipaksa, oh kalau kamu begini. No, jangan karena ancaman. Sangat mengerikan kalau saya mendidik 3 anak saya sampai besar karena mereka sayang saya karena saya ancam. Waduh, suatu saat nanti ketika saya sudah tua akan ada namanya pembalasan dendam. Betul kan? Wah, ngeri itu. Saya dengan bangga, mereka takut. Lebih bangga mana? Mereka sayang saya. Ayo, saya mau tanya Pak Sising. Anak-anak hormat karena Pak Sis menakutkan atau karena dia mengasihi? Anak-anak bisa takut atau karena sayang? Karena sayang. Dia akan datang setiap hari, Pak udah makan belum? Itu karena sayang, bukan karena dipaksa. Hari ini, coba ya, kita coba sebentar nih. Kita sembah Tuhan, jangan karena dipaksa, tetapi karena kita tahu Tuhan sudah baik buat kita. Amin. Percaya, enggak usah kita cari yang begini-begini. Cari aja dulu ini. Ini apa? Ini apa? Penuhkan ini. Setelah itu sisanya tugasnya Tuhan akan memenuhkan jiwa kita. Memenuhkan tubuh kita. Kita itu cukup simple. Penuhkan ini. Ini kecil, lebih gede mana? Ini sama ini. Tubuh ini kecil. Kita menyenangkan Tuhan itu enggak 20 jam. Enggak. Sebentar kita menyenangkan, sebentar kita berdoa, sebentar. Lihat. Makanya yang sebentar ini pergunakan waktu yang baik. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.